Teh, gini deh, kalau misalnya kita nih punya hubungan nih, caranya menjaga hubungan biar awet itu kayak gimana? Hubungan apa dulu? Ya hubungan diranjang. Ya hubungan kayak kita pacaran atau apa gitu. Cara menjaga untuk kita itu bisa saling Komunikasi mengerti, dengan baik. terus komunikasi dengan baik itu kayak gimana sih? Ya harus ya itu tadi, harus saling mengerti, harus ada yang mau ngalah, terus harus saling memberi, saling menerima gitu. Jadi maksudnya memberi di sini itu ya memberi, bukan memberi barang atau memberikan pengertian. Jadi kalau yang satunya lagi bad mood, yang satunya harus lagi bagus moodnya gitu. Jadi harus ada kesadaran itu. Kalau dua-duanya sama-sama egois, Ini kemana lagi susah. nih? Ini kesini lagi? Ini kayaknya kesini lagi nih. Bukan ini mas, nggak ada yang pesen itu. Berapa kali sih di saung 7? Nah, udah mas, udah mau Jadi selesai gini mau pergi. teman-teman, banyak yang pesan atas nama Saung 7 terus. Jadi nggak tahu Apa karena aku? Ya jadi gitu pokoknya. Untuk menjaga kebersamaan. Apa tadi pertanyaannya? Ya, itu. Jadi lupa. Ya, untuk selalu bisa menjaga kebersamaan itu harus ada kejujuran, pengertian, komunikasi itu yang pasti. Komunikasi, kejujuran. Udah. Karena kalau aku sih ya lebih baik kita bicara apa adanya gitu daripada di belakang Iya. gitu. Walaupun itu mungkin nggak ngenakin gitu. Itu nggak pernah gitu. Memang ada kadang yang namanya kadang tergantung sih. Misalnya kalau sesuatu itu dikatakan akan membuat kalau aku sih ya suka mencoba untuk, memang agak sulit tuh untuk menjaga perasaan si ini, menjaga perasaan ini, menjaga perasaan itu agak sulit gitu. Tapi ya demi kebaikan ya sudahlah. Jadi kadang memang bukan berbohong, tapi tidak menceritakan itu untuk kebaikan. Tidak menceritakan ya, bukan berbohong. Kalau berbohong beda. Kalau misalnya saya nanya nih, Maudi kemarin pergi ke Bandung nggak? Maudi kemarin pergi ke Bandung. Terus Maudi bilang, enggak, aku nggak ke Bandung. Padahal ke Bandung, itu bohong, benar. Tapi kalau Maudi tidak menceritakan gitu, misalnya hanya menutupi, misalnya saya Maudi kemarin ke Bandung. Misalnya, teteh bentar aku mau ke kamar mandi dulu ya. Ya itu kan sedikit menutupi, tidak berbohong gitu. Ya itu sih tergantung kita kenapa begitu, mungkin ada yang harus dijaga gitu. Intinya sih kebersamaan itu baik dalam sebuah hubungan pertemanan, kekasih, keluarga, ya komunikasi dan kejujuran. Komunikasi sih terutama. Nah, buat kamu nih Maudi. Iya. Ya. Next ya. Kamu cara menjalani hubungan itu seperti apa? Ya, komunikasi yang baik, kejujuran, kesetiaan, itu sih. Maudi. Apalagi ya? Banyak sih. Nah kesetiaan itu yang kadang kita nggak bisa ngelihat dia tuh setia atau enggak. Jadi kalau menurut Teteh, kalau kita mikirin Gus Teteh, Gus aku, Teteh nya. Kalau kita mikirin ini orang setia nggak ya, itu kita pusingnya minta ampun gitu, karena kita nggak pernah selalu bersama dia gitu. Jadi ya itu tadi, berikan kepercayaan gitu. Dan bagaimana caranya kita agar percaya? Ya kita harus komunikasi gitu. Kalau nggak komunikasi kan jadi berkembang dengan pikiran masing-masing. Misalnya Teteh dengan dia lagi ngapain dia di sana gitu kan? Oh jangan-jangan dia pacaran lagi nih. Nah tapi kalau kita komunikasikan dengan baik aja gitu, jangan lu dari mana lu kemarin nggak ada kabar. Wah itu mah kan namanya ngajak huru-hara ya. Kalau nanya baik-baik ya dijawab dengan baik. Oh iya kemarin maaf, kemarin tuh aku nggak sempet kasih kabar soalnya aku ribet. Nah disitulah butuh pengertian. Kalau mau di titik itu misalnya tidak ingin memperpanjang masalah, jangan gua nggak percaya lu bohong. Kalau memang lu nggak ada apa-apa, mestinya kan lu harus ngabarin gitu. Gua nggak percaya lu ribet atau, nah itulah
itu yang akan membuat ribut gitu. Jadi memang di situ baru kita harus mengerti gitu. Karena sulit sih untuk bisa menilai orang ini setia nggak ya. Kita jadi stres, jadi udah aja gitu, udah aja kita mencoba, ya udah aja kita percaya aja gitu. Karena percayalah ketika kita berbuat baik gitu, kita baik, hasilnya pun akan baik gitu. Jadi ketika kita menanamkan kebaikan, Teteh percaya kita akan memetik juga kebaikan gitu aja sih. Ya kalau kita dizolimin orang, insya Allah akan ada kebaikan buat kita gitu. Intinya gitu. Karena kalau wah iya jelema terus hati ya orang dizoliman terus kita malah jadi nuduh, padahal belum tentu dia tidak setia. Ya itu kan jadi malah jadi fitnah kan. Iya. Emang susah sih, Ari ngomong mah gampang ya. Ngejalaninnya susah. Mending LDR atau hubungan tetap muka? LDR atau apa ya? LDR. Waduh, dia mah LDR ya. Jadi gini, kalau Teteh nih, kalau siapa, kalau Modi pengennya LDR serius. Kalau Teteh ditanya, LDR itu tergantung kepentingannya. Kalau dia bekerja misalnya, karena bekerja dia harus berada di Kalimantan, di Jepang, di luar negeri, di Turki karena bekerja. Ya kenapa enggak? Kita doain aja yang terbaik gitu. Tapi ya memang LDR itu berat gitu, berat. Ya itu bagaimana kita menyikapinya gitu. Tapi sepengen-pengennya hati kita sebagai seorang perempuan mah pengennya dia juga ada deket. Tapi juga bukan berarti dikintilin terus gitu. Kita kemana-mana dikintilin, kita juga kan punya ruang gerak dan punya ruang privacy juga. Jadi ya kalau LDR itu tergantung bagaimana keadaannya, situasinya karena apa. Kalau dekat pun juga ya tergantung juga gitu, kita itu apakah memang lagi perlu ditemani atau memang harus masing-masing dulu ya gitu. Karena kadang-kadang kalau cowok juga dikintilin kita terus juga kayaknya juga males juga. Kita juga kan males kalau dikintilin cowok terus, ya kan? Iya betul. Sama sih sebetulnya cowok sama cewek pada dasarnya. Terus apalagi? Dona mau nanya apa, Don? Widih, pakar dia mah. Udah cukup makan begini dah. Jangan-jangan apa yang diinginkan pasangan kalian masing-masing? Hah? Maksudnya apa yang diinginkan kalian? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan sama pasangan kalian masing-masing? Teteh dulu. Oh, ayo. Ya pastinya aku ingin pasanganku itu bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab di sini tuh maksudnya terhadap hubungan ini gitu maksudnya. Kalau memang dia serius ya dia harus bertanggung jawab keseriusannya itu sampai di mana gitu kan. Ya itu tadi komunikasikan dengan baik, maunya bagaimana, seperti apa gitu ke depannya, mau gimana, mau main-main aja atau mau gimana. Nah itu jadi memang dan komunikasi sih yang terutama, komunikasi enggak komunikasi mah aduh udah, dan komunikasi pun juga dengan baik ya. Kalau komunikasinya gua mau ini kemarin mau mau ngedatengin lu tuh soalnya gua denger dari teman gue lu gini, nah itu kan bukan mengkomunikasikan dengan baik, itu mengajak perang. Kalau komunikasi baik kan gini, maaf kemarin aku denger katanya kamu pergi sama seseorang, apa bener? Terus kita, oh enggak, iya itu memang bener pergi sama seseorang tapi bukan siapa-siapa, itu keponakanku misalnya. Itu kan perlunya komunikasi. Intinya komunikasi, aku pengen dengan pasanganku itu komunikasi. Karena dengan komunikasi akan tercipta satu hubungan yang baik. Komunikasi baik ya. Karena dalam segi apapun, pekerjaan, apapun, itu harus dikomunikasikan. Orang punya utang, nggak dikomunikasikan, nah, gue punya utang nih, dia punya utang sama gue, dia janji sama gue mau misalnya bayar besok gitu, besok can bayar. Kita kan jadi yang ini orang, coba kalau dia berbahasa basi, misalnya teh punten nggak bisa bayar, ya paling nggak kita agak-agak oh ini orang ada niat baik ya kan. Jadi dalam aspek apapun komunikasi itu penting aja sih. Oke, Modi,
aku sih kurang lebih sama, intinya sama kayak Kak Ika. Komunikasi emang penting banget dalam menjalin suatu hubungan. Gitu. Biar nggak ada pikiran yang negatif yang kemana-mana gitu. Kamu kok mukanya ke saya sih? Komunikasi itu penting, bener. Kalau nggak komunikasi pire atuh. Pire. Oke, itulah obrolan kedua wanita ini. Jadi buat kalian tetap stay tune di YouTube kita di Ika Kartika Channel. So, bye. Bye. Nah, ini judulnya katanya obrolan wanita. Siap.